Oke, sekarang kita akan coba bahas tentang satu bagian dari library standar yang biasanya kita buat. Jadi sebelum kita bikin program yang complicated, kita sebelum bikin program yang punya fungsi-fungsi spesifik, kita harus punya program yang bisa dikatakan dia ini nantinya akan, atau bagian program maksud saya, bagian program atau container library yang nantinya akan umum buat digunakan, dan juga nantinya ini bisa langsung dijalankan untuk mengoperasikan satu fungsi perangkat keras. Misalnya begini, saya punya microcontroller. Di dalam microcontroller itu kemungkinan misalnya akan saya bikin program yang program ini digunakan untuk alat yang punya identitas. Dia juga punya misalnya informasi-informasi tertentu yang spesifik. Ini kita atau saya biasanya bikin program yang bisa dibilang akan nantinya lebih mudah buat mengganti-ganti atau merubah di dalamnya. Misalnya saya punya pin control power. Ada pin atau ada bagian dari microcontroller atau microprosesor yang dia ini nantinya akan digunakan atau menjalankan fungsi mengendalikan power atau hardware. Nah, saya biasanya atau kita biasanya membuat satu fungsi recall yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan prosedur tersebut. Dan saat kita letakkan fungsi-fungsi tersebut, itu kita taruh di satu kontainer yang bisa dikatakan itu merupakan kontainer utama untuk inisialisasi perangkat gitu. Jadi misalnya nanti di situ kita bisa masukin metode baca identitas, buat identifikasi baterai, inisialisasi pin-pin yang pengen digunakan. Ini kita taruh di satu tempat ini. Jadi nantinya giliran ada perubahan, kita punya pendekatan baru, ya blok itu aja yang kita rubah, blok itu aja yang kita ganti-ganti gitu. Nah, kalau saya biasanya namain sebagai setting ya, protokol setting atau sub library setting. Di dalamnya itu saya mendeklarasikan parameter apa aja yang digunakan. Jadi nanti kalau seandainya ada parameter yang pengen ditambahin, ya kan, ada parameter yang pengen ditambahin atau ada variabel yang pengen ditambahin, saya tambahin di situ. Dan kalau nanti saya lupa nyarinya di mana, saya udah langsung tahu nyarinya di situ, pada part yang bagian mana atau pada baris keberapa. Kadang-kadang kalau seandainya kita bikin satu sistem, jumlah variabel atau parameter itu bisa sampai ratusan atau ribuan, dan bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa integer, bisa unique integer, bisa long, bisa float, bisa string, bisa karakter array, bisa boolean, macam-macam lah pokoknya. Jadi kalau seandainya kita letakkan nama-namanya itu atau deklarasi parameter-parameter itu di setiap sub prosedur yang spesifik, ini nanti kita nyarinya agak susah. Apalagi kita pengen menggunakan deklarasi global gitu. Nanti kalau seandainya kita punya deklarasi global, kita punya misalnya ada 20 atau 30 part library, ini bisa saling bentrok, bisa saling saling keliru gitu. Nah, ini saya juga pernah kejadian. Jadi saya biasanya menggunakan informasi lokasi, ya kan. Saya biasanya menggunakan informasi lokasi itu di beberapa tempat, karena di sistem saya itu saya pengen lokasi ini bisa diinput dengan menggunakan media online, bisa juga saya input dengan menggunakan media microcontrollernya itu bertindak sebagai local server, dan juga lokasi itu juga saya gunakan dengan menggunakan informasi dari GPS. Nah, waktu itu atau dengan pendekatan kita punya tiga prosedur untuk menginput nilai lokasi. Kalau seandainya parameternya itu diletakkan di setiap prosedur, ini bisa jadi masalah. Khususnya apalagi kalau seandainya setiap karakter prosedur ini bisa beda-beda. Misalnya kayak dari GPS. GPS itu biasanya saya bikin dengan float. Kenapa pakai float? Karena kalau saya nanti saya pengen tampilin di OLED atau LED yang kecil itu, saya nggak bisa meletakkan semua
angka digit dari lokasi, itu biasanya saya potong. Nah, paling gampang motong itu pakai float. Misalnya kita bikin float 6 desimal di belakang koma. Atau kita bikin float itu 3 desimal biar muat sama OLED-nya. Nah, karena kebutuhan bentuk datanya itu beda-beda untuk lokasi aja. Ini saya jadi punya kendala, ya kan? Saya jadi punya kendala karena ya akhirnya giliran misalnya saya manggil string yang ini, ternyata yang dipanggil string yang ini. Gitu, dan ini jadi babaliut. Kenapa? Karena posisinya itu atau lokasinya itu ada di 3 atau ada di 4 file yang berbeda. Makanya biar mempergampang atau mempermudah peletakan lokasi atau peletakan lokasi untuk menaruh parameter variabel, khususnya yang global parameter atau variabel global, ini kita taruh di satu tempat tersendiri. Nah, biasanya di dalamnya itu ya kita deklarasiin. Dan kita perlu ingat, di dalam microcontroller, khususnya di microcontroller yang paling baru atau SP32 misalnya, itu kita punya beberapa privilege ya, beberapa kelebihan di mana dia ada yang namanya RTC library gitu. RTC memory. RTC memory ini adalah salah satu perangkat memori yang tersedia di dalam microcontroller. Fungsinya itu kurang lebih seperti EEPROM gitu. Hanya saja kalau EEPROM ini giliran baterainya mati, ini dia masih ada, datanya itu nggak hilang. Itu EEPROM. SPFS pun begitu. Kalau baterainya itu mati, bahkan alatnya misalnya kebakar, selama SPA memorinya itu masih bisa diakses, kita masih bisa punya datanya, informasinya itu nggak hilang. Tapi ada lagi RTC memory. RTC memory itu waktu baterainya habis, dia itu hilang. Gitu, baterainya habis dia hilang, kereset dia hilang. Yang jadi masalah atau yang jadi kelebihan dia di RTC memory ini, waktu dia modenya mode sleep, datanya itu nggak hilang. Jadi ada beberapa mode data di dalam ESP32 khususnya, dan juga microcontroller yang baru ini, itu ada perangkat-perangkat yang tetap menyimpan informasi data sekalipun modenya itu sedang direset. Nah, itu salah satunya adalah RTC memory. Dan ini kita banyak menggunakan RTC memory. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat agar SPIFS itu cuma dibaca satu kali gitu, karena kita pernah punya pengalaman SPIFS ini rusak gitu. SPFS-nya ini rusak gara-gara sering diganti dalam waktu yang berdekatan atau dalam waktu yang dalam intensitas yang sangat tinggi. Jadi SPFS-nya itu rusak, programnya itu korup, akhirnya jadi berantakan semuanya. Karena punya pengalaman itu, kita mulai nggak banyak menggunakan SPFS pada penyimpanan yang frekuen. Karena kalau seandainya kita menggunakan metode pendeklarasian variabel yang biasa tanpa disimpan, itu giliran dia tidur dia bangun, giliran bangun dia datanya hilang. Makanya butuh RTC memory itu biar kalau seandainya dia tidur, nanti giliran bangun dia tinggal buka RTC memory, nggak usah buka SPFS lagi. Yang SPFS itu ya namanya unvolatile memory, dia punya batas umur penggunaan gitu. Jadi dengan RTC memory ini harapannya nggak sering-sering buka memori yang unvolatile itu gitu. Dan yaitu kita menggunakan RTC memory. Jadi ini salah satu ide penting ya. Jadi kalau bisa kita jangan kebanyakan menggunakan SPFS untuk untuk memastikan bahwa perangkat ini bisa jalan dan juga ada data yang tetap tersimpan sekalipun dia dalam kondisi setelah tidur. Ini simpan aja di RTC memory. Ini RTC memory ya. Dan RTC memory ini jumlahnya lumayan banyak di ESP32 khususnya. Jadi kita bisa masukkan banyak parameter yang kita pengen dia itu ada terus di situ di dalam RTC memory. Tapi ingat, di RTC memory sebaiknya kita menggunakan char array, jangan menggunakan string. Kenapa? Karena RTC memory yang menggunakan string bisa, tapi berpeluang untuk mengalami kerusakan. Jadi jangan pakai string, pakainya char array. Jadi misalnya kita deklarasiin 30 karakter misalnya. Ya udah, kita string batasin 30 karakter, kita masukin informasinya itu di RTC memory dalam bentuk char array, bukan dalam bentuk string, karena string itu terlalu bebas dan bisa menyebabkan kerusakan data. Gitu. Dan juga kita perlu ingat ya, buat memastikan bahwa datanya itu kagak kembali ke default waktu dia ini sleep, itu jangan dikasih sama dengan sesuatu.
Jadi kalau seandainya kita pengen penulisan itu biasanya RTC, R-nya besar, T-nya besar, C-nya besar, underscore data, D-nya besar, A-nya besar, T-nya besar, A-nya besar, underscore ATTR, ya kan? Besar semuanya, kemudian float, misalnya nama parameternya apa, habis itu langsung tutup. Jadi jangan dikasih sama dengan apa gitu. Nanti kalau saya dikasih sama dengan apa, giliran dia sleep, dia bakal balik ke sama dengan apanya itu. Itu akan jadi default yang akan dia selalu panggil saat dia itu masuk ke dalam mode sleepnya. Kemudian di sini juga ya kan di parameter di bagian blok program untuk setting awal atau inisialisasi awal ini kita juga memasukkan beberapa parameter-parameter yang nantinya bakal digunain untuk global parameter, dan juga ada prosedur-prosedur sederhana. Perlu diingat ya, prosedur sederhana yang nggak kompleks, yang biasanya umum buat dipakai buat di dalam sistem. Misalnya kayak pengen ngebaca data, pengen tahu informasi identitas dari data. Karena kalau misalnya kita taruh di main structure ini bisa banyak juga. Ya kan, dari void misalnya kita taruh di atas void. Padahal di atasnya itu kita udah nge-recall library sampai 100 atau 200, tiba-tiba kita tambahin lagi recall yang macam-macam jenisnya, ini bakal mengacaukan. Makanya paling enak ya kita bikin ini sendiri, bikin tempat sendiri untuk meletakkan mendeklarasikan parameter-parameter, variabel-variabel. Habis gitu kita juga bisa mendeklarasikan fungsi-fungsi yang nantinya kita bisa panggil. Khususnya fungsi yang dipanggil, khususnya fungsi kecil yang dipanggil secara berulang atau sering dipanggil. Kenapa? Karena nanti ya kan kita di library waktu kita pengen naro include library-nya, kita bisa taruh paling atas. Gitu. Kita taruh paling atas, jadi semua program di bawahnya atau semua library di bawahnya itu bisa manggil dia semua. Gitu, karena udah diinisialisasiin di awal. Dan itu jadi lebih enak ya, karena nanti giliran kita pengen ngerubah, mau ganti pinnya misalnya, itu kita tinggal buka di situ, kita udah tahu. Kita nggak perlu ini misalnya kita pengen ganti sensor misalnya sensor AHT, misalnya sensor suhu, misalnya di pinnya kita pengen geser di mana, nanti kita mesti nyari lagi pin AHT. Jangan kalau seandainya pin AHT sendiri kita udah punya banyak prosedur, misalnya ada metode filternya, metode bacanya, metode metode buat nampilin datanya, nanti kita bingung ngubah pinnya itu di mana, kita bakalan bingung gitu. Makanya paling enak ya buat ngerubah semua inisialisasi pin ada di satu tempat. Habis itu deklarasi juga ada di satu tempat, bentuknya itu juga kita bisa langsung lihat. Habis gitu ada fungsi-fungsi yang biasanya umum dipakai dan juga sering dipakai di program-program yang lain atau program-program yang kita include-kan nantinya, itu juga kita bisa taruh di situ. Gitu. Kalau di sini saya biasanya naruh misalnya kayak buat ngebaca baterai gitu. Karena kalau kita pengen ngebaca baterai biasanya dilakuinnya di awal. Karena metode baca baterai ini adalah salah satu metode yang kita harus, dalam tanda kutip ya, harus kita kembangin untuk di sistem yang hemat daya dan juga sistem yang otonom gitu. Kenapa? Karena sistem otonom itu biasanya baterainya atau sumber dayanya sangat terbatas. Sumber daya powernya sangat terbatas. Jadi manajemen daya, monitoring baterai itu jadi penting. Nah, karena dia ini ya kan akan dipakai sering, akan digunain di beberapa program buat manajemen baterai atau ngelihat baterai itu akan dipakai di banyak program atau di beberapa program. Kita taruh di inisialisasi awal atau di page setting awal itu. Page setting maksudnya ya. Ya, di sini ada read baterai. Kemudian ada lagi protokol clean string. Clean string itu biasanya buat ngebersihin data. Jadi kadang kalau seandainya kita suka ngerubah data, nyimpen data di satu tempat, habis itu kita panggil, ini suka ada spasi yang keambil atau ada /n atau enter ya yang keambil, atau ada misalnya spasi yang salah tulis. Ini dengan menggunakan pendekatan atau protokol, kita bikin protokol clean string, itu bisa menghilangkan dalam tanda kutip karakter-karakter asing yang nggak sengaja masuk ke dalam data yang kita tuju dan kita harapin. Karena sekali data itu salah, misalnya saya masukin slash, giliran slash itu dipakai buat ID, misalnya ID-nya itu dikirim ke internet, ya udah data nggak akan sampai ke internet. Kenapa? Karena beberapa protokol PHP itu sangat berhati-hati dengan karakter-karakter yang dalam tanda kutip agak asing. Nah, di sini ada read baterai, clean string, ada lagi buat ngerubah atau buat mengambil karakter dari SPFS gitu. Kenapa? Karena SPFS ini kan datanya itu nanti bakalan bentuknya itu akan
akan bentuknya akan karakter dia, array karakter ya, karakter array. Makanya kalau seandainya pengen kita rubah jadi string, ini prosedurnya agak agak beda dia. Jadi kita baca dulu, giliran kita baca dulu, angka paling terakhirnya kita buang, angka paling terakhirnya kita buang, itu baru kita masukin ke masukin uh, ke string ya. Kita masukin ke string. Tapi dideklarasin dulu panjang karakternya berapa, buat mastiin bahwa bahwa semua data string atau data karakternya itu adalah semua data karakter yang emang betul-betul pengen diambil yang bakal dikonversi ke string. Karena prosedurnya itu nggak susah sih, cuman agak agak banyak dan juga sering dipakai. Ya udah kita taruh di patch setting awal. Saya namain patch setting awal ya. Jadi patch yang kita bahas sekarang itu adalah patch setting awal, atau ada apa istilahnya, container library yang namanya setting. Kemudian kita juga punya namanya read setting. Read setting ini buat ngebaca semua setting yang ada di sistem. Gitu, read setting dan info. Kalau di sini ada read setting dan info. Read setting ya itu tadi, buat ngebaca ID, buat ngebaca deskripsi alat, buat ngebaca target WiFi, password WiFi misalnya, buat ngebaca lokasi. Kenapa kita perlu baca lokasi? Karena ada kalanya lokasi itu kita nggak dapetin dari GPS. Yang tadi saya bilang ya, lokasi itu kita punya 3 pendekatan. Yang pertama diambil dari internet. Kita kirim informasi lokasi lewat internet. Yang kedua kita punya informasi lokasi yang kita kirim dari GPS. Dan yang ketiga kita punya informasi lokasi yang kita kirim juga dari microcontroller yang bekerja atau berfungsi sebagai lokal server. Nah, karena kita kirim dan kita nggak mungkin kirim terus, gitu kan. Kita kirim satu kali sama microcontroller disimpan di dalam SPFS-nya. Nah, giliran disimpan di dalam SPFS ini nggak bisa terus-terusan sering-sering dibuka dan ditutup, atau diisi data baru tuh nggak bisa. Kenapa? Umurnya bakalan habis. Makanya kita ambil sekali saat saat alat itu mengalami reset atau mengalami power yang mati. Habis kita ambil datanya, kita simpan di RTC memory. RTC memory ini nanti akan menyimpan informasi yang masalah WiFi, masalah ID yang kita simpan di SPFS awalnya ya. Awalnya kita simpan di SPFS, diambil di RTC memory. Nah, nanti setiap kali alat itu bangun dari tidur, bukan dari reset ya, bangun dari tidur, bukan dari power yang mati, bangunnya dari tidur, ya kan, informasi itu tetap ada, informasi itu tetap bisa didapetin. Gitu, tanpa harus sering-sering ngebuka SPFS. Itu RTC memory ya. Gitu, jadi informasi itu. Nah, nanti informasi itu yang bakal dipakai, bisa tentang interval waktu, kapan dia bangun, kapan dia tidur, informasi WiFi-nya connect kemana, kirim WiFi-nya lewat apa, misalnya passwordnya seperti apa, identitas alatnya itu kayak gimana. Nah, di sini juga ada read setting, ada lagi read meta kalibrasi. Karena kalau penelitian itu penting, meta kalibrasi itu penting. Kenapa? Karena ada shifting kadang di alat. Kita punya sensor suhu misalnya, kita punya sensor suhu. Sensor suhu itu mau nggak mau dari waktu ke waktu itu akan mengalami yang namanya shifting. Gitu. Apalagi sensor tekanan misalnya, sensor tekanan pasti mengalami shifting. Jadi kalau seandainya ada orang punya alat, ya kan, ada orang punya alat penelitian, alat ukur, harganya mahal banget misalnya, itu tetap alat semahal apapun itu pasti ngalamin yang namanya shifting. Makanya ada yang namanya maintenance, ada perawatan berkala. Dan alat-alat profesional yang kita pengen pakai buat penelitian betul itu pasti ada ada fitur untuk kalibrasinya. Nah, ini salah satu fitur yang juga harus kita kembangin. Jadi ada fitur kalibrasi. Ya, fitur kalibrasi standar aja. Biasanya kita menggunakan pendekatan linear ya, fungsi linear. Jadi ada nilai faktornya, ada nilai offsetnya. Ya, mungkin ada juga ini ya, perangkat sensor yang shiftingnya itu bukan cuman offset atau faktornya aja ya, tapi dia itu membentuk fungsi parabolik misalnya. Kalau seandainya di dalamnya itu ngebaca 2 atau 3 pendekatan, habis gitu 2 atau 3 pendekatan itu nantinya diolah jadi satu data, ya kan? Diolah jadi satu data, dan 2 pendekatan ini atau dua parameter ini yang nanti akan menghasilkan satu data ini punya sensor yang beda. Nah, ini ada kemungkinan dia punya fungsi kalibrasi yang bentuknya nggak linear tapi parabolik atau punya order 2 atau 3. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak alat Misalnya kayak alat pendekatan kadar air tanah misalnya. Pendekatan kadar air tanah dengan menggunakan
nggak usah jauh-jauh. Misalnya sensor kecepatan angin misalnya. Sensor kecepatan angin itu kan dia punya yang pakai wind ya, pakai suara. Itu dia punya tiga sensor. Nah, misalnya salah satu sensornya offsetnya naik, ya bukan offsetnya naik, misalnya faktornya naik yang satunya, sensor titik satunya naik, sensor titik yang satunya lagi naik turun. Nah, nanti sensor ini waktu nunjukin arah angin, gitu kan, arah dan kecepatan angin, ini fungsinya nggak bisa linear lagi, tapi fungsinya itu udah agak rumit. Nah, kenapa? Karena dia punya beberapa sensor, yang beberapa sensor ini berkolaborasi untuk menghasilkan satu data informasi yang kalau seandainya berubahnya satu, mungkin hasilnya bisa jadi linear, tapi gara-gara yang berubahnya dua atau berubahnya tiga, ini bisa jadi orde 2 atau orde 3 fungsi perubahannya. Gitu. Jadi, faktor kalibrasi ini nantinya itu sangat ditentukan dengan berapa komponen utama sensor yang ada di dalamnya. Gitu, biarpun kalau seandainya kita mau males-malesan gitu, kita bisa bikin lookup table. Jadi kalau seandainya di rank data sini sampai sini, kita pakai fungsi kalibrasi ini. Nanti rank data sini sampai sini kita pakai fungsi kalibrasi ini. Kita bisa pakai pendekatan lookup table. Tapi kalau seandainya kita pengen agak ngejelimet dikit, kita bisa menggunakan fungsi order 2 atau order 3 atau istilahnya parabolik atau apa namanya? Fungsi order 3 itu apa ya? Pokoknya seperti itulah. Gitu, di sini juga ada inisialisasi pin tadi yang saya bilang ya, inisialisasi pin, yang mana pin yang mesti diinisialisasi sebagai output, yang mana yang diinisialisasi sebagai input, ini diinisialisasi di sini. Habis gitu juga buat manggilnya, ya kan, kita juga inisialisasi di sini. Kenapa buat manggil itu kita inisialisasi di sini? Sebetulnya buat membahasakan aja. Kalau seandainya kita pengen ngidupin salah satu pin, kita sebenarnya cuma tinggal tulis digital red misalnya. Digital red pin apa dikasih high atau pin apa dikasih low, gitu aja sebetulnya. Tapi kalau seandainya kita dengan pendekatan itu, nanti giliran kita udah punya struktur yang agak ngejelimet, ya kan? Kita jadi bingung sendiri. Tapi kalau seandainya kita punya bahasa yang lebih manusiawi, misalnya kayak V3 kita aktifin, misalnya V3 aktif atau V3 diaktif. Nah, ini bahasanya lebih manusiawi. Gitu. Nah, ini adalah salah satu merubah atau mengkonversi bahasa menjadi bahasa yang lebih manusiawi dengan bikin recall ya, fungsi recall. Itu yang kita lakuin di salah satu parameter setting atau salah satu blok diagram blok program setting. Dan blok program setting ini adalah satu dari mungkin sekitar 50 atau 40 blok program ya. Dan itu yang udah kita kerjain. Jadi perlu diingat ya, blok setting atau saat kita bikin program, kita mesti punya satu blok program atau satu kontainer program yang isinya itu inisialisasi semua parameter variabel. Habis gitu di situ juga kita punya program-program yang nantinya akan umum dipakai atau program-program sederhana yang mungkin bakalan dipakai di alat-alat atau perangkat-perangkat yang lain. Kemudian di situ juga kita punya program-program program-program prosedur yang kita udah konversi bahasanya menjadi bahasa dalam tanda kutip bahasa manusia yang lebih manusiawi, biar nantinya di program itu kita nggak kebingungan waktu pengen manggilnya. Dan yang ketiga di situ juga kita punya peta konsep dari penggunaan dan pemanfaatan memori yang ada di dalam sistem kita. Gitu. Jadi peta konsepnya memori ya kan, alur program, alur bergeraknya data itu mesti dipikirin di prosedur yang itu ya. Gitu. Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang struktur. Kita punya 3 struktur, ada struktur utama inisialisasi awal yang paling sederhana. Kemudian masuk ke pemilihan mode untuk mode kerjanya. Kemudian ada main struktur utamanya yang buat dijadiin rutin atau dijadiin prosedur yang akan selalu atau rutin untuk dikerjakan. Nah, habis gitu kita juga mesti menyiapkan satu protokol ini. Protokol program atau bagian program yang kita namain, kalau biasanya saya namain setting. Itu isinya tentang deklarasi khususnya global parameter atau global variable. Di situ juga saya menyiapkan logika tentang penyimpanan data dan juga alur datanya. Dan juga kita siapin beberapa variabel atau beberapa bukan variabel ya. Kita nyiapin beberapa recall yang mungkin nantinya akan kita gunain di program-program selanjutnya. Gitu. Dan juga prosedur buat inisialisasi pin apa segala macam kita siapin di situ. Itu adalah 2 tahap yang
perlu kita siapin waktu kita pengen bikin, sistem khususnya buat sistem, device ya atau perangkat.